tentang merancang, membangun, atau membuat sebuah halaman website itu juga harus tahu kaidah-kaidah dasar tentang layouting, kaidah dasar untuk pembuatan tag, kaidah dasar dalam pemahaman coloring, terus layoutnya, gitu, layouting harus paham. Nah, desain web sendiri itu merupakan gitu ya, seni grafis yang mencakup bagaimana informasi dalam satu web bisa ditampilkan, yang nantinya dalam penggunaannya desain web harus memperhatikan aspek fungsionalitas. Antaranya adalah fungsi komunikasinya, fungsi informasi, fungsi entertain, fungsi transaksionalnya, terus fungsi apalagi selain transaksional, fungsi dalam segi artistiknya, estetikanya. Nah, nanti itu akan kita bahas gitu ya, sedikit demi sedikit. Ya sama gitu, kalau kita berbicara tentang website itu adalah second home atau rumah kedua bagi gitu ya, bagi perusahaan, bagi seseorang yang punya bisnis, atau bagi orang individu yang membutuhkan penjembatan atau komunikasi antara user dengan penyedia misalkan. Desain web ini sangat penting sekali atau berperan di dalamnya. Ya, layaknya sebuah fashion ya di dalam dunia modeling misalkan. Nah, itu pasti gitu, kalau untuk menarik perhatian gitu ya, baju itu dibuat seperti apa, itu harus seperti kemauan seorang user, bukan kemauan seorang distributor atau kemauan seorang penjual gitu ya, tapi itu kemauan dari seorang user. Sejauh mana user itu menginginkan hal yang, misalkan kalau baju, lebih suka warna kuning atau lebih suka warna hijau atau biru toska misalkan. Ternyata si penjualnya nggak suka warna itu, akan tetapi pasar menuntut dengan warna itu, maka kita akan mempelajari gitu, atau kita akan menyediakan dengan hal-hal yang diinginkan oleh seorang user, sama kaitannya dengan membuat desain web. Nah, memiliki elemen-elemen penyusunnya, agar apa, informasi yang ditampilkan tuh terlihat lebih interaktif, lebih membuat pengunjung itu nyaman, terus lebih aman, lebih merasa aman gitu ya. Nggak tahu aman atau tidak, akan tetapi user itu merasa lebih aman gitu aja. Sama kayak yang lagi booming kemarin itu, kita menggunakan salah satu produk gitu, WhatsApp gitu ya. Ada yang merasa sudah tidak aman gitu, data kita sudah mulai diusik oleh si penyedia gitu, karena komunikasinya tidak menggunakan end to end gitu, kita menggunakan gimana? Ada yang interupsi tadi? Tidak. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Sama di saat kita membuat sebuah desain web itu memiliki elemen-elemen penyusunnya supaya apa? Agar informasi yang ditampilkan itu bisa terlihat interaktif, bisa membuat nyaman, bisa membuat merasa aman untuk diakses dan dilihat oleh pengunjung website itu sendiri. Kan tidak mungkin seorang user merasa aman jika mengunjungi itu. Nah, contohnya gitu, kalau kita sudah memiliki data pribadi gitu yang tidak boleh dibagikan ke halayak umum gitu, sehingga kita juga harus berpikir dua kali gitu. Apakah saya aman mengunjungi aplikasi ini? Nanti IP saya ke-record dong gitu. Data pribadi saya nanti bisa diambil dong. Nah, bisa disalahgunakan. Nah, itulah yang biasanya menjadi problematik gitu antara penyedia dengan seorang konsumen gitu. Nah, maka bagaimana caranya kita membuat tampilan yang bagus? Loh Pak, hubungannya apa tampilan yang bagus? Ya kadang itu tadi,
membeli barang itu hampir 85% menurut siapa ya? Noel Pill kalau nggak salah, itu orang Amerika juga melakukan penelitian 85% orang yang membeli barang itu bukan karena kebutuhan akan tetapi karena warna gitu ya. Karena warnanya cakep, contoh biasanya cewek gitu ya. Ada produk lipstick misalkan karena warnanya yang disuka, warnanya tidak terlalu cerah gitu. Ya, otomatis dia akan membeli gitu. Untuk apa? Untuk koleksi gitu. Jadi rata-rata itu sudah dilakukan penelitian gitu. Tapi perlu ditinjau ulang sebenarnya gitu. Cuman tidak semua orang akan, tetapi kebanyakan gitu. Sama dengan penyedia-penyedia atau pebisnis-pebisnis itu akan melihat aspek-aspek itu. Nah, tujuan dari desain web ini tidak lain adalah sebagai dokumen elektronik gitu, dalam menyampaikan informasi kepada user atau kepada pengunjung atau konsumen. Agar apa? Semudah mungkin bisa dipahami dalam bentuk visual. Nah, gitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa memvisualisasikan produk kita, maka kita atau dianggap Anda gagal dalam menyampaikan sebuah misi. Nah, ya enggak? Nah, itu bentuk visual yang interaktif, yang nyaman dipandang, yang dalam bentuk estetikanya juga bagus. Otomatis itu akan menjadi apa? Akan menjadi apa namanya? Akan menjadi pertimbangan-pertimbangan khusus bagi seorang user. Apalagi biasanya ada promo di 030321 misalkan. Ini 0303 akan kita tunggu gitu di salah satu online shop gitu. Harga gitu ya, harga akan dinaikkan, prosentase akan diturunkan, biasanya seperti itu. Sehingga apa? Menarik konsumen. Nah, layanan online shop itu akan memberikan visualisasi yang sangat interaktif. Kenapa? Karena user itu merasa aman saat berkunjung ke situ, mencari barang yang diinginkan juga ada. Selain itu menu-menu atau navigasinya juga sesuai gitu ya, tidak menyulitkan, tidak harus login dan macam-macam gitu. Begitu masuk, sekali login begitu masuk sudah dimanjakan dengan menu-menu yang ada di visual tersebut atau sistem yang berbentuk visual atau informasi yang bentuknya visual gitu. Nah, kita sebagai seorang di kuliah pada informatika harus paham tentang desain visualisasi atau desain visualisasi untuk informasi yang akan kita bagikan ke user, entah dalam bentuk bisnis apapun itu. Nah, kalau kita menjual kopi, ya otomatis estetika yang harus kita pelajari tentang kopi. Coloring juga tentang yang berkaitan tentang kopi. Terus layoutnya, bentuknya mungkin harus ada estetika dari desain web itu sendiri. Nah, akan tetapi dari layout itu bisa memberikan gambaran sejauh mana informasi itu bisa ditangkap oleh seorang user. Desainnya bagus, gitu. Akan tetapi dalam estetikanya atau pewarnaannya kurang bagus. Misalkan nih warna kopi ternyata yang dipilih adalah warna pink, ya, tidak kurang sesuai gitu ya, akan tetapi. Nah, itu biasanya yang dituju pasarnya orang umur sekian sampai sekian. Itu juga harus diperhatikan. Termasuk bentuk tipografinya atau font yang kita gunakan. Nah, font yang kita gunakan juga sama gitu. Jangan sampai font yang kita gunakan itu keinginan kita itu bagus gitu, tapi jatuhnya malah tidak terbaca gitu. Contoh, kita antara menggunakan sans serif dengan menggunakan Roman gitu, itu akan berbeda. Kenapa ya? Karena bentuk tulisan yang kadang orang itu tidak semua orang itu bisa membaca. Nah, contoh yang saya kasihkan adalah tulisannya Latin misalkan. Basisnya tipografinya adalah sans serif. Tidak semua orang bisa membaca dalam jarak yang sama. Saya bisa membaca 20 cm, ternyata yang satu bisa membaca sekitar 50 cm, atau ternyata masih jangkauannya kuat, umurnya masih muda.
jangkauannya cukup jauh. Nah, ternyata setengah meter masih bisa membaca misalkan. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, di sini konsep dari desain web yang kita pelajari, kita kupas satu persatu. Gini ya. Nanti saya minta untuk untuk di record gitu ya. Di record itu maksudnya silakan dicatat kira-kira yang butuh di mana. Nah, gitu. Oke, akan saya sharekan. Silakan di off cam nggak apa-apa. Kalau sudah saya akan share materi. Oke, sudah muncul di screen teman-teman semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, saya membuat halaman bentuknya seperti ini. Nah, kita menggunakan ini apa nih? Tulisannya. Pakainya Arial Black. Arial Black cukup masih bisa terbaca ya. Tapi mungkin nanti saya kasih. Nah, di dalam kita membangun sebuah website juga sama. Nah, hari ini kita sedikit banyak akan membahas tentang web desain konsep atau konsep dari desain web yang baik. Ya, gitu. Nah, kira-kira apa yang akan kita pelajari? Nah, di sini ada elemen gitu, elemen of design, layout teknik, ada gallery sheets, ada typography. Nah, di dalam bicara elemen of design itu cukup banyak. Nah, elemen of design cukup banyak. Nah, ya, yang kita pelajari bahwa desain web adalah suatu desain ya, atau tata kelola tampilan konten-konten pada web. Maaf, pintu saya sudah saya tutup, bisa masuk ya suaranya. Nanti kalau ada suara-suara yang lain diabaikan ya, karena pinggirnya orang pebisnis pebisnis besi, sehingga suara-suara dentuman cukup keras. Oke, saya lanjutkan. Desain web adalah suatu desain tata kelola tampilan konten-konten pada website yang akan ditampilkan kepada klien. Nah, seorang penerima informasi melalui halaman website itu harus bisa menangkap apa yang kita sampaikan. Salah satunya adalah informasi yang kita tuju, misalkan sebuah pesan tentang bisnis kita. Maka halaman web ini harus bisa mewakili dari siapa? Dari perusahaan itu untuk menyampaikan informasi. Bentuknya adalah visual. Nah, kalau kita berbicara tentang elemen HTML atau elemen desain web itu cukup banyak, detail-detailnya cukup banyak. Nah, kalau kita berbicara tentang elemen of design-nya, di sini sudah saya cantumkan. Ini menurut Linda Gobin ya. Nah, kira-kira siapa sih? Who are web designer and what do they do? Nah, gitu kira-kira. Siapa itu si desainer web? Dan apa yang dapat mereka kerjakan? Kira-kira apa saja yang harus mereka kerjakan? Nah, di sini sudah saya kasih. Tugas dari seorang desainer web itu harus bisa salah satunya adalah communicate. Communicate itu berarti adalah orang yang dapat menyampaikan gitu ya, pesan informasi secara visual. Entah itu dari mana saja dia berasal atau background-nya gitu ya. Nanti dia akan membawa perspektif masing-masing atau membawa pandangan sendiri-sendiri. Contoh,
antara saya sama Dinar misalnya, saya akan berbeda. Gitu. Saya berkata hitam itu lebih eksotik, ya, mungkin Dinar berkata biru itu lebih apa? Lebih user friendly, atau pink. Pink itu lebih calm misalkan. Jadi perspektif seorang visual communicator, gitu ya, atau kita sebut sebagai seorang desainer web, gitu ya, itu harus bisa menyampaikan dengan baik, gitu ya. Bisa mengkomunikasikan pesan visual karena setiap visual communicator itu berasal dari latar belakang yang berbeda. Ya contoh yang sudah saya berikan tadi, cewek lebih suka warna pink. Kenapa cowok tidak suka warna pink? Tidak semua. Cewek juga tidak semua. Saya cewek tapi juga nggak suka warna pink. Saya cowok, saya suka warna pink. Itu akan menjadi perdebatan. Sama, seorang visual communicator itu bisa datang dari background apapun, gitu ya. Dari background apapun sehingga tidak menitik beratkan kepada perspektif personal. Akan tetapi sesuai dengan estetika, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di ranah itu. Contoh di saat kita membuat desain web untuk program fashion, maka fashion apa yang lagi booming? Nah, contoh kaos warna pink bisa digunakan oleh cewek dan cowok atau couple. Nah, itu biasanya sering, gitu ya. Sering sekali. Meskipun cowoknya nggak suka pakai warna pink, ceweknya karena suka harus mau. Mau tidak mau, ya harus mau. Biasanya seperti itu. Nah, di saat kita menjual fashion warna pink, gitu, kita desainkan halaman web yang hampir sama dengan tujuan atau misinya. Nah, di saat itu mungkin hari apa? Yang kemarin itu lagi booming apa? Hari Valentine. Hari Valentine tepatnya 14 Februari misalkan. Nah, di 14 Februari kalau Anda bergerak dalam option, misalkan menjual desain kaos misalkan, otomatis dia akan mengikuti trennya. Nah, nanti itu akan kita bahas. Akan tetapi yang dititik beratkan apa? Sedikit. Anda seorang visual communicator harus communicate, yaitu bisa mengkomunikasikan desain visual itu dengan baik. Entah dari saya mengarahkan maksud pesan itu. Anda membuat tulisan menggunakan sans serif. Ya otomatis kalau Anda sudah menggunakan tulisan sans serif, ya otomatis yang Anda tuju berarti kalangan usia yang rentang dari 18 sampai 40 sekian. Nah, sedangkan 40 sekian sudah penglihatannya kurang, ya otomatis Anda tidak bisa menggunakan font yang bentuknya seperti itu. Kenapa? Karena sulit untuk dibaca. Harus meninjau ulang. Nah, seperti itu. Nah, saya tampilkan gini. Nah, bisa lebih kelihatan ya. Nah, ini tulisannya saya bikin kecil-kecil. Nah, kalau Anda mungkin melihat di screen gitu ya, screen laptop, ya Anda akan bisa melihat. Akan tetapi kalau ini menggunakan handphone, itu Anda harus meninjau ulang. Tulisannya akan kecil sekali. Nah, gitu. Nggak ada masalah. Nah, seorang visual communicator harus memandang itu. Membuat halaman ini akan juga sama. Membuat halaman website itu akan sama. Nah, dalam arti sama itu seperti apa? Akan dituntut untuk multi platform, bisa tampil di mana saja. Dalam arti multi platformnya ini bisa tampil di mana saja. Entah itu di web apps atau di mobile apps, atau yang kita sebut di aplikasi yang dibuka menggunakan browser, yang dibuka menggunakan laptop, menggunakan tablet, menggunakan handphone, atau menggunakan gadget yang lain, nah, misalkan. Itu harus bisa. Nah, halaman desain itu cukup menjadi pertimbangan. Nah, gitu. Ini adalah bagian dari siapa? Dari front end yang sudah saya jelaskan kemarin. Nah, sebagai landasan dasar seorang front end itu harus punya skill ini. Gitu. Nah,
salah satunya harus communicate direct. Terus ada grades. Grades ini adalah lebih ke konten, lebih ke konten ya, atau isinya. Nah, visual communicator harus bisa membuat apa namanya, konten pesan itu atau apa namanya, budaya gitu ya, isi yang menaruh estetika culture, estetika dari dampak sosial dan budayanya itu bisa Anda lihat. Nah, gitu ya. Bisa Anda lihat. Contoh, kalau kita akan membuat halaman website yang berkaitan tentang pariwisata. Nah, pariwisata, judulnya web kita itu adalah pariwisata Wonderful Indonesia. Nah, otomatis kalau kita membuat tema Wonderful Indonesia, kita akan menempelkan elemen-elemen budaya atau kita sebut culture itu tadi yang berkaitan tentang pariwisata di Indonesia. Contoh kita angkat misalkan Pulau Lombok. Oh, berarti lebih identik dengan apa namanya, budaya-budaya sana. Plus misalkan nih, kalau pariwisata modernnya ada kunjungan museum-museum yang ada di ibu kota, contohnya Monas, misalkan. Ya akan kita tampilkan semua, entah itu apa namanya, gambar Monas, foto Monas, atau animasi tentang Monas, atau animasi tentang budaya yang ada di Lombok, ataupun kita angkat pariwisata di Bali misalkan. Ya itu juga harus melihat konten isinya sama dengan tema yang akan kita angkat, termasuk apa namanya, coloringnya, isinya bagaimana. Nah, di sini konten fisik tersebut mencakup mulai dari gambar, terus konten tekstualnya. Jadi seperti apa namanya, story gitu. Story adanya pariwisata itu seperti apa sih gitu ya. Sejarahnya bagaimana sih? Nah, itu kita juga ada konten tekstualnya. Dan bahkan gitu ya, a color of background-nya itu juga ikut kena imbasnya gitu. Kalau kita bikin laut ya nggak mungkin dong background-nya itu warna pink kan gitu. Ya biasanya semua kalau kalau yang berhubungan dengan laut biasanya lebih, kalau entah itu grey, entah itu blue, atau Tosca misalkan. Biasanya seperti itu ya. Akan apa? Mencakup apa namanya? Mencakup culture, mencakup background, konten, gambar, itu akan kita gunakan. Grids ini harus bisa divisualisasikan dengan baik oleh seorang desainer web, gitu ya. Kenapa? Nah, karena mencakup kegiatan yang bisa apa namanya, kita sebut sebagai aksesibilitas dari si seorang user tersebut, gitu ya. Terus yang selanjutnya ada understand. Understand ini lebih ke pemahaman seorang user, gitu ya. Lebih memahami elemen visual dari bentuk. Nah, pemahaman ini mencakup daftar elemen dan prinsip desain. Nah, kalau skillnya bisa dipahami oleh visual communicator, akan tetapi understand ini lebih ke estetika, membuat desain itu bisa diterima oleh khalayak umum. Dalam arti bisa diterima itu sesuai dengan apa namanya, yang terjadi kepada umum. Contoh, kalau kita membuat apa namanya, kalau kita membuat warna background, contoh warna background gitu ya. Warna background kalau di dalam dunia pendidikan jarang ya menggunakan warna-warna terang gitu ya. Biasanya adalah warna-warna bold gitu, warna-warna apa namanya, tegas gitu ya. Nah, kenapa? Itu ya salah satu untuk menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan itu bukan lebih ke desainnya, tapi lebih ke kontennya, lebih ke isinya, lebih ke interaktif dari tombol combo box, text box, atau grid line, gitu. Biasanya seperti itu. Ya, ini adalah understand, itu bagian dari pemahaman mulai dari sisi visual communicator dan apa namanya, seorang user yang dituju. Terus
Selanjutnya adalah organize. Organize ini adalah berkaitan tentang mengatur elemen dan prinsip desain dengan serangkaian prinsip yang menyederhanakan. Menyederhanakan artinya adalah aktivitas ini melibatkan penilaian yang lebih esoteris. Dan hasil dari keputusan ini ditampilkan log pengunjung, fitur tampilan halaman, dan tanggapannya terhadap pesan tersebut. Marshall Organize ini bisa memilih gitu ya, memilih dan mengatur elemen atau prinsip desain itu sesuai dengan kaidah. Misalkan kita mengaturnya layout, ada header footer, ada konten, itu ya disesuaikan, bisa memilih gitu ya, bisa memilih bagian-bagian itu. Nah, gitu. Ya. Bisa memilih, bisa mengelompokkan sesuai dengan menyesuaikan dengan penilaiannya, lebih ke value esoteris. Esoteris itu kalau nggak salah, saya juga belum begitu ini. Esoteris itu lebih dikatakan pengelompokan yang sesuai dengan kaidahnya gitu ya. Ya contoh kalau misalkan lemari yang dipakai untuk menyimpan baju gitu. Kalau meja yang digunakan untuk menaruh barang-barang atau kita sebut buku gitu. Meja belajar ya lebih digunakan untuk belajar. Itu kita sebut dengan esoteris. Jadi menyesuaikan fungsionalitasnya. Dan yang terakhir adalah explain. Apa itu explain? Bahwa explain ini visual communicator mengetahui dengan baik gitu ya. Mengetahui dengan baik, bisa menjelaskan preferensi desain pribadi mereka kepada siapa? Kepada user, kepada klien ataupun anggota tim kerja. Dalam arti explain itu desain yang menunjukkan kepribadian. Nah, desain yang menunjukkan atau bisa mengartikan gitu. Oh, kalau Dinar itu desainnya lebih mengarah ke bentuk oval. Gitu. Kalau Risna lebih mengarah ke kubus misalkan. Oh, komunikasinya lebih animatif, banyak animasinya. Layoutnya biasanya hanya terdapat 2, ada header dan footer saja, 3 sama konten misalkan. Seperti itu. Nah, jadi Anda harus bisa apa? Sebagai visual communicator harus bisa mengexplain, bisa membawa gitu ya. Bisa membawa dan bisa memahamkan orang-orang yang nantinya yang terlibat dengan Anda sebagai visual communicator gitu. Kita sebut sebagai desain yang baik. Gitu ya. Ini adalah yang kita sebut sebagai yang kita sebut sebagai explain. Nah, pada dasarnya kan seorang web designer adalah komunikator visual di sini, bisa menyampaikan informasi dalam bentuk visual. Nah, kira-kira Anda bisa menvisualkan dengan baik atau tidak. Nah, itu nanti tergantung kepada individu masing-masing. Kita menggunakan kaidah yang sama, belum tentu jadinya sama. Kita menggunakan protokol yang sama, aturan-aturan yang sama, belum tentu hasilnya sama. Karena pribadi orang itu akan kita kembalikan di komunikasi ini berasal dari background yang berbeda-beda. Contoh kemarin saya tanya di pertemuan pertama, saya tanya dari SMA SMK, SMA Pak, IPA IPS, IPS Pak. Nah, antara IPA IPS dari SMK TKJ ataupun desain visual, nah dari jurusannya dulu, dari jurusan misalkan dari SMA dengan SMK, apakah sama? Tidak sama. Apakah sama? Ya bisa dikatakan sama. Kembali kepada siapa? Kepada si siswanya. Kalau dari anak SMA ternyata sudah senang komputer, bagian desain misalkan, ya otomatis dia akan lebih bisa dibandingkan anak SMK yang jurusannya misalkan tata boga, ya sama saja. Nah, gitu. Nah, kita kembalikan perspektif itu kepada kita sendiri gitu. Kalau nanti kita menjadi seorang visual communicator, maka harus bisa membawa informasi itu. Ya. Karena dari berbagai elemen, berbagai background itu akan bisa berdampak kepada desain yang kita buat. Nah, contohnya orang yang suka warna bold dengan orang yang suka warnanya cerah gitu.
akan berbeda juga, imbasnya pasti akan berbeda, gitu ya. Akan berbeda jika nanti diimplementasikan ke desainnya. Kita misalkan ada seorang desainer membuat baju nih, saya lebih sukanya yang press body, terus ada yang tidak suka press body, nah itu juga akan membawa dampak. Gitu. Kalau orang terbiasa membuat baju dengan press body, disuruh buat yang non press body, dia bisa, akan tetapi juga tidak maksimal. Nah, perlu namanya pengantar atau dasar yang mengantarkan itu membawa persepsi secara umum gitu. Oh, kalau press body itu potongannya gini, kalau non press body itu potongannya dilebihkan sekian senti misalkan. Nah, seperti itu ya. Jadi seseorang itu pasti akan membawa perspektif masing-masing gitu ya. Ini adalah elemen dari kira-kira siapa sih itu seorang visual communicator, yaitu ya, seorang visual communicator nanti akan kita bahas. Nah, selanjutnya hal ini untuk membantu apa? Membantu memudahkan seorang klien atau pengguna mendapatkan informasi yang diinginkan. Nah, seiring berkembangnya teknologi, ada yang basisnya mobile, ada yang basisnya desktop, nah, gitu. Kini desain web dituntut untuk dapat menampilkan konten-kontennya secara user friendly. Nah, dalam arti user friendly seperti apa? Mudah digunakan, mudah diimplementasikan, mudah dipelajari. Nah, gitu. Nah, sehingga user friendly ini akan mencakup kesemuanya. Nah, maka dari itu, desain web dituntut untuk dapat menampilkan konten-konten secara responsif, nah, gitu, mengikuti ukuran perangkat yang digunakan, cara mengaksesnya bagaimana, itu juga sudah ada help desk. Nah, di saat Anda akan menginstal sebuah sistem, gitu ya, contoh adalah Gojek ataupun Grab misalkan. Kedua aplikasi ini gitu ya akan membutuhkan namanya panduan gitu kita sebut sebagai help desk. Nah, itu mencakup kepada desain. Nah, gitu. Kira-kira perlu nggak dikasih help desk ya? Sangat perlu gitu. Itu adalah harus gitu. Terus perlu nggak dikasih kontak? Ya juga. Kenapa? Yang kita sebut tadi bahwa web itu menjadi second home dari si company ya, dari si perusahaan. Kalau tidak bisa memvisualkan informasi itu, ya orang akan tidak tahu perusahaan Anda itu perusahaan apa, bergerak dalam bidang apa, menjual apa, terus tujuannya bagaimana. Tidak akan pernah ditahu oleh si user atau si klien. Gitu. Karena apa? Cara mengaksesnya juga tidak mudah, kontennya sulit untuk dipahami, misalkan. Nah, itu akan bisa berpengaruh. Nah, dalam desain web pembuatannya biasanya untuk mendesain sebuah web menggunakan apa yang kita sebut kerangka ya. Nah, selain kita sebut dengan kerangka, kemarin sudah saya singgung tentang HTML atau HTML, Hypertext Markup Language. Ini sebagai dasar untuk membuat desain atau kerangka di dalam website. Yang digunakan untuk mengatur struktur dari website. Terus ada CSS atau style sheet ya, yang kita gunakan pakainya CSS. Untuk apa? Untuk mengatur tampilan komponen-komponen yang terdapat pada website. Terus ada bahasa pemrogramannya. Kemarin apa? Bahasa pemrograman yang kita gunakan sebagai dasar untuk menjadi front end pakai JavaScript. Iya, JavaScript. Nah, JavaScript ini digunakan untuk memberikan apa? Efek-efek dinamis. Nah, seperti animasi, validasi dari pengunjungnya atau kita sebut dengan buku tamu. Nah, gitu. Itu kita menggunakan Kita menggunakan JavaScript. Nah, desain web, kalau kita bicara tentang desain web merupakan seni grafis ya. Kalau yang dari DKV atau desain komputer visual, maka sudah cukup sudah cukup familiar gitu. Maka dari itu dalam perancangan web pun perlu memperhatikan apa yang kita sebut sebagai penampilan yang sesuai dengan tema yang kita buat, nah, gitu ya. Kesesuaian warna, nah, kesesuaian tema dengan warna, terus pengaruh kuat terhadap psikologis kepada para pengunjung karena coloring juga akan berpengaruh kepada bukan estetika, secara psikis akan berpengaruh terhadap pengunjung.
Ya, saya memberikan warna terang, berarti tulisannya harus warna gelap karena backgroundnya warna terang. Harus kontras, kita sebut sebagai kontras. Nah, kontras ini tidak melulu warna hitam dan putih, akan tetapi kontras itu background yang warna gelap atau kontennya warna terang, atau kontennya warna gelap, backgroundnya warna terang. Kita sebut sebagai kontras. Jadi kontras itu tidak sama, gitu ya, tidak sama dengan kedua komponen tersebut. Nah, gitu. Harus beda. Kalau saya bikin background warna putih, tulisan putih nggak akan terlihat. Ya, itu di dalam desain harus kita pelajari. Nah, menurut ya seperti yang saya katakan tadi, siapa menurut Neil Patel gitu ya. Neil Patel itu pakar dari marketingnya. Itu mengatakan bahwa yang saya jelaskan di awal tadi 85% kalau nggak salah Neil Patel gitu ya. Neil Patel. Tulisannya Neil Patel. P T I E I L. Nah, gitu. Bacanya susah sekali ya. Namanya orang barat gitu ya. Neil Patel. Neil Patel ini mengatakan 85% alasan seseorang membeli sesuatu produk itu adalah color, warna yang dipilih. Nah, ya enggak mungkin nih kebanyakan kalau yang cewek ya biasanya warna 85%. Dari 100% 85% cukup besar imbasnya ternyata. Ya, color itu cukup besar untuk visual, untuk visualisasi gitu ya, visualisasi entah itu desain, entah itu layout, entah itu warna barang, itu kan berpengaruh 85% gitu ya. Untuk itu ini penelitian dilakukan sekitar 2017-2018an gitu. Itu 85% karena warna. Beliau adalah pakar pemasaran. Nah, maka dari itu penting untuk memperhatikan apa? Color gitu, yang digunakan dalam mendesain sebuah website. Nah, untuk apa? Untuk mempengaruhi secara psikolog. Nah, supaya apa? Pengunjung agar mau betah di halaman website yang kita bikin. Nah, tujuan kita ada supaya apa? Menarik konsumen. Sampai apa dong? Bukan hanya betah untuk baca saja, akan tetapi sampai merangkul dia sebagai konsumen. Syukur-syukur menjadi pelanggan, kan itu. Nah, tujuan kita untuk memvisualisasikan informasi dari sebuah company. Kira-kira dia menjual apa, dia menawarkan jasa apa, ya harus kita sampaikan dengan baik. Nah, coloring itu adalah bagian daripada desain web yang sangat penting. Gitu. Kita sebut dengan color. Nah, kira-kira pesan itu sudah sampai ke user dengan baik atau belum? Nah, gitu. Nah, kita kembali ke awal. Di mana desain web itu merupakan sebuah seni dalam menampilkan tata letak informasi pada suatu website. Nah, para desainer wajib untuk apa? Memperhatikan informasi-informasi yang akan diminta oleh pengunjung website. Nah, diusahakan akan apa? Pengunjung dapat dengan mudah menemukan informasi yang dicari. Contoh nih, misalkan kita menggunakan search engine. Search engine itu cukup simple nggak sih? Dari kita menggunakan Google, itu hanya sama kayak desain yang saya bikin itu di search engine di awal itu desain cukup mudah. Orang itu tidak susah memasukkan keyword gitu ya. Cukup klik, kita download browser, kita menggunakan protokol HTTP-nya, kita cukup masukkan URL-nya google.com untuk nama domainnya. Nah, terus kita masukkan keyword, kita milih desain gitu. Sudah akan muncul ribuan page ya, atau bisa bahkan ratusan ribu, bisa miliaran page yang muncul di halaman tersebut gitu. Sehingga user akan merasa mudah, ya enggak? Apa-apa Google, apa-apa Google, apa-apa Google. Ya iya, berarti Google itu sudah bisa mendesain halaman web yang bagus. Nah, mulai dari pewarnaan, nah, termasuk kalau mulai dari coloring ya, coloring itu dia akan menyesuaikan gitu. Misalkan hari ini Imlek ya, pasti akan menunjukkan gitu ya desain-desain yang animatifnya itu bentuknya Imlek. Terus
lagi bentuknya, kalau misalkan Valentine, hari kasih sayang, ya pasti banyak itu yang warnanya pink, terus bentuknya lovey. Nah, itu akan berimbas kepada psikis si klien atau si pengunjung gitu. Warna itu sangat penting. Nah, itu diusahakan agar pengunjung datang ke website kita bisa lebih memudahkan untuk menemukan sebuah informasi yang akan dicarinya, gitu ya. Nah, kita kembali ke slide-nya. Dan mana tadi? Nah, selanjutnya bicara tentang siapa sih seorang web designer dan apa yang harus mereka lakukan, yaitu tadi. Nah, kita akan menuju ke elemennya. Nah, elemen of design. Elemen of design itu berbicara banyak sekali. Ada line, ada shape, ada value, ada color, ada texture, size, space. Ada banyak sebenarnya di sini. Elemen of design. Menurut siapa Pak ini? Kalau saya menggunakannya menurut Linda Coin, ya, harusnya ini Linda Copin ya kalau nggak salah, Copin atau Coin, nah, lupa namanya. Nah, desain yang saya buat itu cukup perlu gitu ya. Tadi sudah bikin warna seperti ini, sudah bikin desain seperti ini, Sama di saat Anda akan nanti membuat sebuah halaman website juga sama, karena website itu kan terdiri dari halaman-halaman atau page-page yang kita sudah kasihkan konten, sudah kita kasih animasi, nah, gitu. Sehingga interaktif, gitu. Interaktif untuk siapa? Untuk pengunjung. Ada warna bentuk gini. Nah, desainnya cukup simpel, hanya terdiri dari foto dan tulisan satu. Selesai. Akan tapi di sini tarik ulur, ya. Ada tarik ulur. Ada warnanya cerah, ada warnanya gelap, terus ada tulisan besar, ada tulisan kecil, supaya apa? Pengunjung itu tidak bosan gitu. Secara psikologisnya, oh ternyata ada tulisan yang paling gede, oh ini nggak kelihatan, oh ini kelihatan, sehingga ada tarik ulur di saat Anda membaca. Supaya apa? Ada effort gitu ya. Ada effort si klien itu untuk lebih memperhatikan si slide yang sudah dibuat gitu. Kalau saya tujuannya seperti itu. Nah, tujuan saya apakah sudah sampai atau belum? Pak, kalau yang ini nggak terbaca, ya memang kesengajaan. Lebih menitik beratkan kemana? Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, jadi tujuan informasi yang ingin saya sampaikan adalah Anda bisa membaca ininya, tidak membaca ke keterangannya. Nah, inilah bagian daripada visualisasi sebuah informasi. Tujuan dari penyampaian informasi yang apa yang mau disampaikan. Nah, gitu ya. Nah, di sini juga sama. Ini sudah saya kasihkan desain seperti ini, terus ini saya kasih desain yang kecil-kecil. Supaya apa? Oh, ada interaksi. Interaksi apa? Kalau Anda tampilkan di screen mobile atau handphone, pasti akan butuh namanya pembesaran gitu. Harus lebih dibesarkan lagi gitu. Misalkan touchscreen, ya otomatis dia akan ditarik-tarik, baru bisa terbaca. Itu kita sebut sebagai ada effort seorang klien untuk mengunjungi sebuah informasi yang sudah kita berikan. Nah, di sini tujuannya adalah saya membuat kecil-kecil. Kenapa? Ya kalau memang orangnya malas tidak mau baca, ya tidak akan diperbesar. Dia akan ditinggalkan. Nah, suatu saat bisa saja saya memberikan soal yang berkaitan tentang halaman ini. Nah, gitu. Nah, menilik dari situ gitu ya. Kembali ke situ bahwa informasi yang ingin saya sampaikan gitu ya, ternyata adalah perlu effort gitu ya, supaya there are its element and its principle. Nah, di sini ada 8 elemen, ada 8 prinsip yang nanti digunakan by Linda Coin, yang digunakan untuk siapa? Untuk visual communicator. Nah, di sini ada line, ada color,
volume, ada movement, typography, ada value, tekstur, space, dan yang lain. Ini menurut Linda Cohen. Ya. Menurut Linda Cohen, ada 8 prinsip dari elemen dan 8 prinsip untuk desain web. Gitu. Nah, jika yang tidak membaca, maka tidak akan tahu. Nah, ternyata ada yang dititik beratkan tuh. Ternyata mungkin ada yang sudah fokus ke tulisannya. Ternyata di buletan birunya tidak terbaca misalkan. Hanya terabaikannya karena fokusnya hanya di keterangannya. Karena keterangan juga sudah mewakili gitu ya. Misalkan dari line, ini berfungsi untuk apa? Untuk memisahkan ruang dan meletakkan desain pada lokasi yang spesifik. Nah, awalnya line ini adalah sebuah dot atau kita sebut dengan titik gitu ya. Titik yang saling bersambung. Nah, maka dia akan membentuk yang kita sebut sebagai line atau garis. Nah, garis ini memegang peranan penting di bagian layout. Nah, layout itu nanti ada aturan-aturan yang harus kita gunakan. Bentuknya itu kubus, bentuknya jajaran genjang, bentuknya elip. Nah, nanti itu adalah terdiri dari dot. Jadi titik-titik yang bersatu. Yang kita sebut dengan garis atau line. Nah, gitu ya. Nah, kalian di dalam ini karena kalau kita berbicara tentang line maka bicara tentang pixel gitu ya. Nah, gambar Anda kan terdiri dari titik. Kalau misalkan ada foto tuh, foto ya. Foto itu terdiri dari pixel ya. Jadi titik ya, atau kita sebut dengan grafik lah mungkin ya. Nah, kita sebut dengan titik-titik warna yang menyatu gitu sehingga membentuk membentuk alur gitu. Membentuk alur yang nantinya bisa dibaca atau menghasilkan sebuah perspektif, sebuah pandangan gitu. Oh, ternyata foto saya warnanya lebih cerah. Oh, foto saya ternyata lebih gelap. Oh, warnanya ternyata hanya blue and white misalkan. Oh, ternyata black and white. Oh, ternyata blue and yellow. Oh, lebih berat ke yellownya nih, terlalu cerah, kuningnya terlalu tinggi misalkan teksturnya. Nah, itu akan mempengaruhi bahwa itu adalah bagian dari titik gitu ya, atau kita sebut dengan grafik. Nah, kita sebut kalau di dalam desain dunia fotografi yaitu ada sebagai pixel gitu ya, sebagai pixel. Terus ada color. Nah, prinsip ini ada colornya. Merupakan elemen yang terlihat dari sebuah desain web baik bagi penikmat maupun desainer itu sendiri. Nah, warna dapat berdiri sendiri sebagai latar atau diaplikasikan ke elemen lain. Nah, seperti garis, shape, dan tekstur yang lain. Nah, warna menimbulkan apa? Mood dan menceritakan isi dari desain. Yang sudah kita katakan ini adalah visual communicator harus communicate. Kenapa? Karena ternyata kalau mendesain warnanya hanya asal, ya tidak akan menghasilkan atau tidak sesuai dengan tujuan. Kalau kita mau menyampaikan sebuah warna biru, ternyata nangkepnya warna apa nih? Saya tanya nih, Lili, kira-kira kalau yang buletan ini warnanya apa? Oh, warna merah misalkan. Nah, kalau warna merah ya berarti saya gagal dong. Nah, ini saya yang salah atau si Lilinya yang salah. Nah, berarti harus kita tinjau ulang. Oh, kalau Lili itu berkata itu warna merah, tapi secara umumnya ini adalah warna biru, maka seorang kliennya yang bisa salah karena sudah menggunakan prinsip dari desain desain apa dari segi color. Nah, saya nih, kalau kalian mengatakan ini warna apa? Yang gambar ini warna apa? Biru, Biru. Pak. Biru, Pak. Biru. Nah, kalau saya memilih lagi nih, misalkan ini saya kasih desain yang baru. Sebentar. Misalkan saya kasih warna gini. Nah, ini sebagai warna apa? Ayo. Ini kan sudah kontras nih antara ini dan ini. Kalau ini tadi katanya warna biru, kalau ini warna apa? Ini warna apa? biru tua, Pak. Biru ada tuanya. Nah, gitu ya. Jadi mungkin ini bilang, ini biru tua, Pak. Iya, betul. Jadi sama biru akan tetapi tidak sama
biru. Ada klasifikasi. Yang mau saya sampaikan adalah warna biru ini dengan warna biru ini itu ada kodenya. Nah, biasanya kalau di dalam pewarnaan, warna biru itu nanti akan ada. Nah, kalau orang desainer pasti akan paham. Nah, bentuknya gini, ada FF 00123 misalkan. Nah, ini adalah warna biru. Nah, makanya kalau di dalam kontras, di dalam desain nanti memberikan warna, ini sudah dirubah nih. Kok nggak berubah ya Pak ya? Di tag HTML-nya itu sudah saya tambahkan ini loh Pak, gitu. Ya nggak berubah. Kenapa? Karena porsi untuk mencapai warna biru ini ternyata bukan 34 tapi 39. Oh ternyata cukup jauh. Nah sehingga kita bisa membedakan di warna ini. Nah saya pinginnya di situ ya. Jadi memahamkan bahwa ini warna biru, ini juga warna biru. Nah setiap ini pasti punya punya gradasi. Nah punya kode-kode warna tersendiri. Nah, ini warna biru, ini warna biru. Nah, kalau saya bikin ini lagi nih misalkan. Ini juga bisa dikatakan warna biru tidak? Kok enggak mungkin? Ke sana. Berarti harus yang ini. Nah, ini adalah 3 warna biru yang berbeda. Ini warna biru bukan? Biru. Iya, biru, Pak. Ya, warna biru. Nah, sama warna biru juga, akan tetapi dia masih satu rumpun gitu. Kalau warna biru biasanya kodenya adalah FF sekian gitu misalkan. Nah, sehingga nanti di saat Anda menggunakan pewarnaan untuk mendekati warna yang diinginkan, maka adalah FF 00 sekian yang harus disesuaikan dengan kode-kode warna yang digunakan. Nanti ada kodenya. Sama di sini ada 3 warna biru yang berbeda. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita mau berbicara tentang color, ini secara psikis gitu. Kalau Lili pilih yang mana? Lebih suka yang mana kalau Lili? Dari ketiga warna ini. Biru yang volume, Pak. Yang volume. Dia lebih suka yang volume. Coba. Kalau Dinar. Suka yang lain, Pak. Yang atas. Hah? Suka yang lain. Yang atas, Pak. Yang lain. Nah, ini 3. Satu lagi. Mungkin biar menghasilkan pembanding ya. Nih, coba Bayu. Kalau Bayu suka yang mana warna birunya? Saya yang lain, Pak. Lain juga. 393. Siapa nih? Saya, Pak. Ya, kalau kamu suka yang mana? Ini siapa namanya? Muhammad siapa? Muhammad Yusuf. Nah, kalau Yusuf suka yang mana? Yang color, Pak. Color. Nah, ada 4 responden bahwa dari biru ini gitu ya, biru yang sudah saya berikan, saya sebagai visual communicator, saya tidak mau tahu gitu. Saya karena sudah melihat prinsip desain itu seperti ini gitu. Kalau saya membuat backgroundnya warna biru ini, tulisannya nampak. Nah, kalau Lili tadi suka yang volume, Yusuf suka yang color, Dinar suka yang line gitu. Nah, ternyata dari keempat responden, satu memilih ini, dan 2 memilih lain. Nah, ternyata orang pun berbeda gitu ya. Ini tujuan visual communicator bisa menyampaikan, oh meskipun dengan warna yang berbeda, berarti tetap dong informasi yang disampaikan itu harus tetap terlihat. Contohnya apa? Tulisan. Nah, tulisan ini harus kontras dengan background. Maka ini akan menyampaikan secara psikologisnya. Tadi Dinar menyampaikan bahwa saya suka yang lain, Pak. Berarti menggambarkan gitu ya. Warna itu secara psikologis kan menggambarkan strong, bold, gitu. Karena warna biru tua. Terus kalau yang volume ternyata menggambarkan, ternyata pasti kalau saya belum tahu Lili itu cewek apa cowok misalkan, pasti nih yang suka cewek nih. Karena suka yang soft, suka yang lebih kalem gitu. Nah, biasanya. Tapi tidak melulu gitu ya. Tidak melulu bahwa orang yang suka warna seperti Lili itu juga kalem, bisa saja jiwanya juga keras gitu ya, bisa saja gitu ya. Jadi nggak menggambarkan akan, tapi sedikit banyak gitu ya. Itu tahun
sekitar tahun 1900-an lah, itu warna sudah sudah diteliti gitu ya, berpengaruh terhadap secara psikologis. Sama, nanti di saat Anda membuat desain lah, itu adalah gambaran Anda gitu ya, kurang lebih akan memberikan gambaran Anda gitu, bahwa kalau suka warnanya berarti orangnya suka warna biru nih. Nah, Pak Ali berarti suka warna biru nih, iya gitu. Saya suka warna hitam, iya saya suka warna hitam. Nah, otomatis desain itu akan menggambarkan mungkin gitu ya, sebagian dari pribadi si desain visual communicator tersebut. Nah, gitu, ya. Nah, ini yang perlu saya titik beratkan di situ. Terus di sini ada volume. Nah, volume ini adalah bagian daripada ilusi gitu ya. Ilusi itu membuat perspektif si klien itu memandang bahwa gambar yang dibuat itu memberikan, kalau gambar itu kan ilusi itu ada beberapa namanya. Ilusi itu bisa muncul ada beberapa bagian gitu ya. Dari sisi depan, belakang, dari sisi samping atau sisi atas. Jadi ada bagian-bagian yang nantinya memberikan ilusi itu. Nah, gitu. Kalau saya membuat gambar ini, kira-kira memberikan dimensi berapa dimensi? Coba, Lili. 2 dimensi, Pak. Lili? 3 dimensi, Pak. Berapa? Ya. 3 dimensi. Ya. Hah? Iya, Pak. 3 dimensi. Oke. Kalau tegar? Tegar 250? Hadir, Pak. Ya. Menurut kamu nih, gambar ini memberikan ilusi berapa dimensi? Yang mana, Pak? Hah? Yang gambar yang mana? Berapa? Gambar yang mana? Ya gambar ini nih. Gambar iya, ini nih. Semua itu. Gambar ini ya, masih di sini kita. Kita berbicara volume. 2 dimensi kali, Pak. 2 dimensi. Kalau Fajri, berapa dimensi nih? Kata Lili 2 dimensi. Kalau kata siapa tadi? Barusan? Itu 2 dimensi. Kalau Fajri? Saya 2 dimensi juga, Pak. 2 dimensi, Pak. 2 dimensi. Nah, kalau kita berbicara tentang ini, Lili salah ya. Kalau 3 dimensi itu Ya, Pak. sudah Gagal fokus. gagal fokus, harus fokus. Nah, gitu. Jadi kalau 3 dimensi itu sudah bisa dilihat secara dari depan, dari belakang, dari samping. Nah, itu adalah gambaran 3 dimensi. Nah, gitu ya. Kalau sisi 2 dimensi, nah, baru seperti ini, bisa dilihat dari depan saja gitu. Nggak bisa dari samping, nggak bisa, atau dari atas nggak bisa. Ini adalah gambar 2 dimensi. Nah, gitu. 2 dimensi itu menggambarkan atau hubungan garis yang saling terhubung. Nah, misalkan di sini saya menggambarkan bulat. Nah, bulat itu kan kalau bentuknya bola kan bisa dilihat ada sisi 3 dimensinya. Nah, terus ada sisi 2 dimensinya, ada sisi 1 dimensi. Nah, 1 dimensi hanya bisa dilihat dari depan saja. Nah, kalau 2 dimensi berarti otomatis kalau 2 dimensi itu bisa dilihat dari dari samping, terus dari sebelah itu sudah muncul gitu, sudah muncul alur gitu ya. Nah, gambaran dari, saya contohkan nih. Kita lihat aja. Gambaran 2 dimensi. Perspektif 2 dimensi ya. Gambar 2 dimensi. Nah, ternyata ini bisa dikatakan 1 dimensi gitu ya. Oke, sebentar.
Jadi gambar 2 dimensi. Oke. Nah, kalau kita gambar 1 dimensi itu bentuknya gini nih. Muncul ya. Nah, sudah muncul? Sudah muncul ya. Nah, kalau kita memahami 1 dimensi gitu ya. 1 dimensi bentuknya ternyata seperti ini gitu ya. Nah, dari kiri, kanan, atas, bawah, bentuknya gini. Nah, ini adalah gambar 1 dimensi. Gitu ya, 1 dimensi yang kita lihat secara visual gitu ya. Orang akan bisa membaca ini gitu ya. Orang akan bisa, oh ternyata ini adalah gambar 1 dimensi. Kalau kita 2 dimensi, ya, 2 dimensi. Nah, 2 dimensi itu lebih bentuknya seperti ini. Nah, gini ya. Nah, ini seni rupa 2 dimensi. Ini juga 2 dimensi ternyata. Nah, bentuk gini adalah 2 dimensi gitu. Sudah bisa dilihat dari samping atau samping kanan. Nah, bisa membentuk gitu ya. Padahal ini adalah sebuah garis yang saling terhubung gitu. Cuman garisnya kan di sini. Gini. Ini kayak membentuk apa namanya? Kayak membentuk kubus gitu. Kubus terus dipisahkan lagi, ada kubus lagi, terus ini adalah apa? Jajaran genjang ya mungkin ya. Bukan jajaran genjang, persegi panjang ya. Gini. Ini adalah garis ya. Yang mau saya titik beratkan adalah dari garisnya ini. Nah, garis ini kalau kita bentuk di sini kan berarti lurus, tapi supaya bisa membentuk 2 dimensi, nah dia harus diarahkan lebih ke bawah supaya apa? Bisa menghasilkan gitu ya. Perspektif pandangan yang hampir sama. Kalau yang 3 dimensi, kita lihat tadi ada 3 dimensi. Kalau 3 dimensi sudah seperti apa nih? Ini menurut Google ya. Nah, 3 dimensi itu bentuknya gini, Lil. Nah, ini bisa 3 dimensi. Nah, gambar 3 dimensi yang sudah menghasilkan efek-efek yang jelas dan nyata gitu ya. Geli ya kalau ular ya. Coba ini. Nah, mungkin cewek ada yang geli gitu. Geli banget Pak kalau ular gitu. Nah, ini ya. Ini membentuk tangga gitu ya. Ada tangga. Padahal ini adalah sebuah garis ya. Garis yang panjangnya cuma segini aja. Nah, diberhentikan di sini terus dikasih garis ini diwarnai warna hitam. Nah, gitu. Ini adalah 3 dimensi yang sudah membentuk apa namanya, sudah bisa mempersepsikan kayak semacam foto gitu ya. Jadi ada perspektif di situ untuk menaruhnya. Contohnya gambar yang ini nih. Nah, ini bagus banget nih. Nah, seolah-olah tangan ini apa? Ini enggak ada pembatas, padahal ini adalah garis lurus gitu ya. Ini adalah apa namanya? Kertas gitu ya. Kertas yang cuma dikasih garis di sini sudah bisa membentuk bahwa ini ada box gitu. Padahal enggak gitu ya. Nah, bentuknya gini. Yang seninya lebih tinggi nah bagus tuh. Nah, seolah-olah tangan itu muncul dari sini. Nah, ini adalah 3 dimensi Lili. Nah, ini adalah 3 dimensi. Nah, gitu. Ya, bisa dipahami ya, ini adalah contoh-contoh dari itu. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, kita kembali sini volume. Nah, volume itu ada sebuah ilusi gitu. Penting gitu ya. Penting untuk apa? Menyampaikan informasi yang mana informasi itu bisa dipahami oleh seorang user. Terus elemen ini menggambarkan tindakan atau proses mengubah arah tempat atau orientasi atau movement, atau kita sebut sebagai animasi lah ya. Animasi ini biasanya di movement atau ada pergerakan. Nah, ada pergerakan di sini ya. Elemen movement ini adalah elemen yang menggambarkan tindakan atau proses mengubah arah, tempat, orientasi, posisi melalui ilustrasi visual, titik atau titik berhenti, ya, tindakan kabur dan lain-lain. Ini
Ternyata bukan animasi, sorry. Ini bukan animasi, karena animasi adalah produk akhir dari gerakan. Nah, kalau movement itu pergerakan dari satu titik ke yang lain. Nah, kalau itu banyak page gitu dan dilakukan berulang-ulang, maka hasilnya kita sebut sebagai animasi. Nah, movement itu adalah proses membuat sebuah animasi. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami Bisa, untuk Pak. movement? Nah, bisa ya. Oke. Untuk movement ini adalah gambar atau proses membuat sebuah animasi. Jadi ada line, ada pergerakan dot ataupun line yang nantinya akan membentuk sebuah animasi. Gitu ya. Nah, sebuah prosesnya. Terus ada space atau kita sebut dengan elemen desain yang harus ada gitu ya. Elemen desain yang ditentukan oleh elemen desain lainnya berfungsi sebagai istirahat bagi mata. Nah, dalam bentuk fisiknya pengidentifikan ruang digolongkan menjadi dua. Ada objek belakang. Sama yang sudah saya jelaskan tadi bahwa space ini ada ruang. Contohnya tadi saya bikin ini. Ini. Nah, ini adalah gambaran bahwa saya sudah menyediakan space. Nah, contoh ini adalah space untuk mata istirahat. Tidak sakit terus boring, bosan, orang akan mata akan bekerja keras. Nah, gitu. Kalau ini kan elemen of design cukup. Ini adalah tempat untuk beristirahat mata. Nah, mata itu tidak capek karena tidak dituntut untuk bekerja keras gitu. Kalau yang ini pasti dituntut bekerja keras. Kenapa? Tulisannya kecil-kecil. Nah, kalau tidak pakai pembesar nggak akan pernah bisa gitu. Ya. Betul nggak? Nah, di sini. Adanya space. Nah, space itu digunakan untuk memberi konsumen effortnya tinggi untuk membaca cerita nih, misalkan yang suka baca komik atau baca, biasanya ada space-space yang isinya hanya percakapan pendek gitu. Nah, supaya apa? Ya supaya ada istirahat. Oh, ternyata tidak lelah. Terus nanti lagi ada yang menggebu-gebu, ternyata ceritanya panjang, tulisan semua, gambarnya cuma satu. Biasanya seperti itu. Atau di novel-novel gitu, itu biasanya juga sama. Tidak ada titik komanya tuh lanjut terus. Nah, itu untuk apa? Untuk memberikan efek gitu ya kepada pembacanya gitu. Supaya ada waktu-waktu yang memang dititik beratkan dan ada waktu-waktu yang dilonggarkan. Itu adalah space. Terus ada tekstur. Nah, tekstur di sini adalah sebuah visualisasi dari permukaan yang bisa dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Nah, pada prakteknya tekstur dikatakan sebagai corak dari semua permukaan benda. Nah, tekstur itu lebih melibatkan panca indera perasa ya. Jadi tekstur bisa merasakan. Akan tetapi ini kita bentuknya visual gitu. Kalau kita moto atau kita foto makanan gitu, makanan itu sudah bisa dirasakan meskipun tidak bisa kita sentuh. Oh, makanan ini pasti enak dong gitu. Nah, padahal kalau di dalam dunia food fotografi gitu ya, dia harus bisa menggambarkan gitu. Foto itu makanan itu sudah bisa dirasakan gitu. Contohnya adalah sambal teri atau sambal baby cumi gitu misalkan. Itu si orang yang melihat foto itu sudah bisa merasakan. Nah, kita sebut sebagai teksturnya gitu ya. Nah, kalau dalam desain sebagai teksturnya. Nah, kita merasakan itu. Oh, sambal cuminya kayaknya pedes deh ini. Padahal gitu ya. Padahal Anda belum merasakan itu dia itu pedes atau asin atau manis misalkan. Nah, tapi dia sudah berbicara bahwa sambal cumi asin ini sudah pedes karena apa? Warnanya merah, terus ada biji-biji cabenya gitu. Nah, sehingga itu sudah bercerita gitu. Sudah bercerita memberikan tekstur gitu. Paham ya di sini ya? Nah, di sini. Karena bagian dari prinsip yang harus kita gunakan. Ada value atau kita sebut dengan kata lain nilai gitu ya, pemberian nilai kepada semua bidang gitu ya. Semua bidang itu mulai dari line, color, volume, terus ada movement, ada space gitu, ada nilainya gitu, ada nilainya sekira seberapa jauh, seberapa besar. Nah, contoh kalau misalkan kita menggunakan warna biru tadi, nah, ini adalah sebagian dari value atau nilainya seberapa. Kalau kita menyebutkan warna biru, nah, yang kamu sebut itu warna biru apa? Kalau misalkan Lili suka warna apa? Warna biru, Dinar suka warna biru. Nah, itu kan masih umum gitu.
Akan tetapi kalau kita bicara tentang visualisasi, yang harus diberikan sebuah nilai. Nah, kira-kira seberapa besar nilai itu? Nah, maka yang kita sebut ini tadi, di line ini ada pewarnaan namanya FF00 sekian-sekian atau A0 sekian-sekian misalkan. Oh, ini mengindikasikan bahwa warnanya keterangannya sekian sampai sekian loh. Nah, kita sebut sebagai value. Value juga bisa dikatakan saya mau bentuknya itu bulat. Nah, bulatnya itu seberapa? Nah, kita sebut kasih value, ada nilainya. Oh, besarnya sekian 2 cm ditarik dari kanan ke kiri misalkan. Itu kita sebut sebagai value, ada hubungan skala ya. Hubungan skala bertingkat. Nah, skala bertingkat itu maksudnya itu tadi ada kalau dari color ada kontrasnya. Kalau dari bentuk ada jaraknya. Nah, gitu. Kita sebut sebagai value. Bisa dipahami dari value? Halo. Bisa Pak, bisa Pak. Paham, Bisa Pak. Pak. Oke. Bisa, Pak. Oke. Value sudah bisa dipahami. Terus yang terakhir adalah tipografi. Nah, tipografi atau disebut dengan tipografi dalam bahasa Indonesianya. Nah, tipografi ini adalah ruang ya atau elemen gitu ya, yang dibentuk oleh semua elemen desain lainnya. Atau kita sebut sebagai elemen yang nantinya tipografi ini berkaitan tentang font gitu ya. Tentang font. Nah, fontnya itu mau menggunakan apa gitu ya. Tipografi itu berkaitan tentang font. Nah, fontnya itu akan kita gunakan sans serif, kita gunakan Roman, atau kita gunakan yang lain. Nah, ini kita sebut sebagai tipografi. Ya, tipografi ini akan berbicara tentang elemen, tentang desain antara desain satu dengan desain lainnya. Contohnya yaitu tadi, kalau konten akan berhubungan dengan tujuan. Nah, tujuan itu nanti akan berkaitan tentang color. Nah, color itu berkaitan tentang volume juga. Jadi ke 8 ini akan berkaitan dan sangat dibutuhkan. Ini adalah dasar. Dari kalau menurut ilmuwan yang lain, ada yang 7, ada yang 6, ada yang 5, gitu, ada yang 10, itu juga ada. Nah, kalau by Linda Coin ini ada 8 prinsip ya untuk untuk elemen. Jadi each element prinsip di dalam desain. Ada 8 elemen gitu ya. Terus ada 8 prinsip juga. Nah, di sini ada 8 prinsip yang kita sebut sebagai principles of design. Nah, prinsip itu tadi yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ada balance, terus ada kontras, ada direction, ada ekonomi, ada emphasis, ada proporsional, ada rhythm, dan ada unity. Nah, saya jelaskan satu persatu. Balance. Nah, elemen-elemen desain ini menyatu untuk membuat susunan bagian-bagian yang tampak utuh. Nah, juga dipahami sebagai apa? Equilibrium. Nah, balance ini adalah equilibrium itu bisa dikatakan sama gitu ya. Jadi ada elemen-elemen yang nantinya kalau kita jadikan satu tidak kontras. Nah, sama kayak saya mengambil tema PowerPoint seperti ini misalkan. Nah, Anda mungkin berpandangan gini, oh ternyata ini gambarnya nempel, ternyata tidak, ini bisa dipisah gitu ya. Ternyata oh ini masang sendiri, oh ini nempelin ke sini. Nah, ini adalah bagian. Nah, contoh gitu ya, contoh bahwa ini adalah equilibrium. Jadi sudah bisa menyatu antara ini dan ini. Ternyata ini juga sama. Oh ternyata ini tuh tidak satu kesatuan, tapi sudah bisa memberikan persepsi satu kesatuan. Nah, contoh mungkin ini adalah dikira itu nempel semua. Di sini adalah satu desain gitu, satu desain ini. Dan ini bisa kita formatkan, bisa kita jadikan satu. Nah, caranya apa? Adalah kita grouping. Nah, gitu. Kita grouping maka akan jadi satu kesatuan. Nah, contohnya di sini. Saya pinggirin dulu. Nah, misalkan saya format. Nah, kita group. Nah, grup otomatis ini akan sudah menjadi satu kesatuan. Nah, gitu ya. Jadi satu kesatuan. Kalau dipindah satu, akan dipindah satu, maka dia akan pindah semua. Nah, bentuknya gini. Nah, kita sebut sebagai balance. Gitu ya. Kita sebagai equilibrium. Menjadi satu kesatuan. Nah, terus ada kontras. Nah, kontras sudah ini ya, prinsip otomatis. Setiap kali elemen ditempatkan dalam format kontras, secara otomatis dibuat antara elemen dan formatnya. Nah, ini tadi, kalau kita memberikan warna putih, maka harus kita
apa namanya, atau jangan putih deh, putih itu menyebut warna. Kita menyebutnya gini aja, backgroundnya terang, maka akan kita kasih kontennya adalah gelap. Gitu ya. Jadi ada konten terang, konten gelap, maka backgroundnya harus terang. Atau backgroundnya gelap, kontennya harus terang. Gitu ya. Ini adalah 8 prinsip. Ada balance, ada kontras, direction, ekonomi, emphasis. Nah, kontras itu juga sama. Terus ada direction. Prinsip-prinsip ini menggunakan setiap elemen desain untuk memanipulasi fokus pemirsa. Nah, prinsip ini adalah arahan dan jika gagal, penonton akan menjadi bingung. Ya jelas lah ya. Kalau kita mau bikin sebuah desain, si kliennya nggak paham ya otomatis dia akan bingung gitu. Maunya apa sih desain seperti ini? Tujuannya apa gitu? Kenapa dipasang di sini? Itu harus dilihat juga. Gitu. Ada ekonomi, prinsip ini bekerja pada slim ya, pada sesuatu yang ramping, di slim, dan digunakan untuk menghilangkan elemen-elemen desain yang tidak perlu. Contohnya apa? Kenapa sih harus dikasih kayak gini? Ini akan menambahkan kuota apa? Memorinya dong, kan gitu. Kapasitas memorinya akan bertambah kalau ada gambar, kan otomatis akan memberikan pemandangan. Sama dengan desainnya nanti kalau misalkan butuh warna, kalau mau dicetak, kalau pakai warna dan monokrom ya pasti beda harganya. Kalau monokrom harganya 1.000, kalau yang ini harganya cuma 500 misalkan, ya otomatis prinsip of desainnya ya cukup di sini gitu ya. Nah, itu adalah ekonomi itu sebagai prinsip desain juga gitu ya, harus dipandang harganya berapa, terus nanti mahal atau tidak. Nah, gitu. Emphasis juga dikenal sebagai dominasi atau titik fokus. Nah, prinsip ini beroperasi pada sistem hierarki. Nah, di mana referensi ke tingkat kepentingan dalam situs web dikembangkan dengan elemen desain yang berkelanjutan atau hanya satu kali. Emphasis ini lebih menitik beratkan kepada sebuah informasi hanya ditampilkan kepada satu konten saja gitu ya. Apakah ada terusannya atau lanjutannya? Contoh nih, kita membuat saya membuat sebuah materi. Nah, ternyata di ini adalah bagian page ke-7, ternyata masih banyak loh. Nah, berarti kita sebut sebagai hierarki atau ada kelanjutannya. Nah, termasuk ini 2014, 2015, 16, 17, 18, 19. Nah, ini juga ada hierarkinya, ada kelanjutannya. Nah, ada kelanjutan yang nantinya bisa menceritakan bahwa ini dibutuhkan di dalam proses desain. Nah, kita sebut sebagai prinsipnya. Yang selanjutnya adalah proportion. Ini persepsi ukuran dalam bidang visual 2 dimensi. Nah, proportion juga sama ya. Sudah saya jelaskan untuk gambar-gambar yang dimensinya. Terus rhythm. Prinsip ini bergantung pada pengulangan atau pengulangan satu atau lebih elemen dalam format visual. Nah, contohnya ini, tahun ini desain yang seperti ini akan terjadi pengulangan di sini. Ya, terjadi pengulangan dengan bentuk yang sama akan tetapi bentuknya berbeda. Nah, bentuknya akan berbeda. Kenapa ya? Karena untuk memberikan skat atau memberikan ruang gitu ya terhadap desain yang lain, sehingga memberikan persepsi atau pandangan kepada user, oh ternyata desainnya seperti ini, oh bentuknya gini, oh ternyata terjadi perulangan, ini bentuknya sama dengan ini, oh ternyata caranya bagaimana, yaitu itu adalah memberikan pesan proporsion. Rhythm. Terus yang terakhir adalah unity. Unity adalah produk akhir. Halo. Ya, Pak. Oh iya. Ya, Pak. Terdengar ya? Ya, Pak. Dengar, Pak. Ya. Putus-putus soalnya suara saya. Unity unstable internet saya. Unity adalah produk akhir dari semua elemen dan prinsip desain. Atau kita sebut dengan pikirkan keesaan ini apa nih, atau harmoni. Ini saya ngopi dari Linda Goin soalnya ya. Dari Linda Goin, sehingga saya tidak mau hanya mentranslatekan saja gitu, hanya mentranslatekan. Pikirkan keesaan atau harmoni dan perdamaian. Desainer web tahu persatuan dicapai ketika lalu lintas situs web meningkat dan desainer web menjadi kode dan meniru desain. Unity ini lebih menurut si Linda Goin ini adalah memikirkan gitu, dari satu desain itu kan punya haki ya, atau hak cipta gitu, hak cipta. Nantinya kalau Anda contoh saya membuat ini, otomatis ini adalah punya hak saya dong, warnanya gini, ini identik dengan saya, gitu misalkan. Saya membuatnya gini, oh identik dengan Linda, oh identik dengan yang lain misalkan. Nah, gitu. Jadi Unity itu lebih menitik beratkan kepada pembuatan sebuah desain yang melihat sebuah prinsip. Nah,
Kalau warna biru ya menggunakan kodenya ini, terus warna merah menggunakan ini. Kalau satu dimensi dia menggunakan cara seperti ini. Nah, hasil dari itu semua maka bisa dipastikan bahwa itu adalah murni dari Anda yang kita sebut dengan Unity. Unity ini sudah masuk dari balance, contrast, direction, economy, emphasis, proportion, dan rating. Nah, gitu. Ya, ini adalah principle of design. Nah, yang ini adalah principle of each element yang ada di design web. Gitu ya. Kita sampai jam berapa ya? 9.30. Oke. Sudah capek? Iya, Pak. Sudah capek, Pak. 9.30, Pak. Ya udah, kalau udah capek. Nggak terasa tadi, saya kira soalnya nggak ini. Apa namanya? Menyampaikan materinya kok ngalir. Kan kita mulai jam berapa tadi ya? Jam 7:30 ya? Udah 1 jam Iya, lebih. Pak. 8 lebih, Pak. Oke. Baru 2 slide. Ya, baru 2 slide loh ini ya. Baru berapa nih? 1, 7, Pak. 3, 4. Enggak, maksudnya itu yang disampaikan materinya itu baru 1 materi. Baru element of design-nya aja. Pada ada 4. Gimana ini? Nanti dipelajari sendiri. Bisa enggak? Pak, saya mau nanya nih, Pak. Boleh saya jawab nanti. Bentar. Oke. Silakan Lili. Yang elemen desain tadi, Pak. Apakah kita wajib menggunakan 8 prinsip pada elemen desain tadi? Ya, kalau secara sudah seperti itu. Oke, yang ditanya Lili adalah apakah kita kalau nantinya sudah menjadi desain web atau kita visual communicator wajib menggunakan 8 prinsip itu. Kalau secara aturannya iya. Nah, tapi kalau secara pribadi tidak masalah, tidak menggunakan itu. Nah, contohnya nih, karena setiap bahasa pemrograman kan berbeda-beda. Nah, setiap device juga berbeda-beda. Nah, itu ada kaidah secara umum penggunaan warna biru misalkan dari SS ini misalkan tanda pagar F sekian. Itu ya Pak, wajibnya pakai itu. Nggak bisa tidak gitu Lili. Nah, tapi kalau prinsipnya silahkan kalau 8 prinsip ini mau dipakai, ini adalah panduan secara panduan secara sebentar. Orang telepon. Oke, sebentar ya. Oh ya, siap. Telepon ya? Oke. Makasih ya, Mas ya. Mohon maaf ini saya tinggal ngambil paket baru dapat paket saya. Pesan belanja ya. Oke, saya lanjutkan tadi ada berapa tadi ada 8 prinsip gitu ya. Kira-kira wajib digunakan enggak? Ya itu akan kita kembalikan ke kita masing-masing karena itu tadi kalau Lili mau menggunakan principle of design-nya sesuai dengan Linda Goin ya pakainya 8 prinsip ini. Ada balance, contrast, direction, economy. Nah, ini pasti kan dibutuhkan semua enggak sih Lili? Kalau misalkan balance, kalau membuat warna atau membuat balance itu kalau kamu misalkan membuat kubus gitu, pasti kan akan menggunakan aturan kubus nggak sih? Iya, ya Pak. Kan? Nah, iya. Itu pasti. Kalau kontras nih, kontras prinsip-prinsip kontras. Nah, otomatis kalau kamu ini kan secara umum Lili. Jadi kontras itu bukan lebih ke warnanya. Misalkan nih kamu tidak mematuhi ya nggak masalah. Akan tetapi
secara umumnya gitu ya, seperti itu. Contoh, kalau kontras itu kan memberikan kalau tulisannya warna gelap, berarti background-nya warna terang. Nah, kalau kamu misalkan ternyata warna background-nya gelap, tulisannya juga gelap, meskipun sudah terlihat nih, sudah terlihat ya otomatis itu saya kembalikan ke Lily gitu. Itu bisa ibaratnya protokol atau bisa digunakan. Contoh nih sekarang nih, kita itu supaya bisa sehat cuci tangan dan pakai masker. Nah, kalau kamu pakai masker nggak masalah gitu. Oh, saya pakai maskernya yang non medis misalkan, ya sama. Jadi ada aturan itu bisa digunakan, bisa tidak, kita kembalikan ke Lily gitu. Nah, apakah wajib? Wajib nggak wajib? Ya sebenarnya itu kita kembalikan ke desainernya gitu loh. Nah, misalkan contohnya tadi, kalau kita memberikan background yang terang, berarti kontennya harus gelap, atau backgroundnya gelap, kontennya terang, isinya terang gitu. Sama. Nah, di saat itu enggak kamu terapkan misalkan, ya itu produk yang kamu hasilkan mungkin bisa bertahan berapa hari, atau memang tidak bisa diterima masyarakat, atau memang bisa diterima tapi di kalangan tertentu misalkan. Jadi wajib ataupun tidak itu kembali ke visual communicator-nya atau desain webnya gitu, seorang programmer desain webnya gitu, Lili, saya kira. Oke, makasih Pak. Oke. Ada lagi yang belum paham? Ini baru nanti atau minggu depan saya lanjutkan materinya ya, karena waktunya udah nggak nutut ini. Baru sampai ke elemen aja udah selesai. Waktunya habis. Terlalu banyak yang memberikan contoh ya tadi ya. Silakan yang mau bertanya. Halo. Selain Lili nggak ada yang mau bertanya? Enggak, Pak. Ya, Dinar mau tanya? Enggak ada, Pak. Lagi udah. Hah? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Iya. Oke. Nggak ada ya? Belum ada. Cuma Lili aja. Oh, berarti malah padahal Lili tadi gagal fokus loh. Malah ada yang cuma Lili malah yang tanya. Yang lain sudah pada paham semuanya ini berarti. Alhamdulillah Pak, paham. Iya, Pak. Ya, oke. Kalau sudah paham. Oh, Pak, Ya, itu kan elemennya menurut prinsip Linda Goin ya. Misalnya kalau ada prinsip dari orang lain gitu, selain Linda Goin, tapi prinsipnya ada 7. Kita menggunakan sesuai dengan, apakah kita menggunakan sesuai prinsipnya atau boleh lebih kayak si Linda Goin gitu. Oke, saya ulang ya pertanyaannya Lili. Apakah Pak, kalau ini kan menurut Linda Goin ada 8. Kalau menurut pendapat yang lain nih, ternyata ada 7. Nah, kira-kira mau menggunakan yang 8 atau yang 7 gitu? Iya. Nah, yaitu kita kembalikan ke visual communicator-nya, ke desainernya. Kalau seandainya mau menggunakan prinsip dari Linda Goin ya nggak apa-apa. Atau mau dipadukan juga bisa gitu. Mau misalkan di Linda Goin kurangnya ada di pencetus lain misalkan, atau di Lili misalkan yang mencetuskan Lili ternyata ada 7. Berarti silakan. Kalau yang ini saya di sisi ekonominya saya nggak butuh nih. Saya hanya butuh di sisi artistiknya misalkan nih, otomatis gitu. Itu bisa dipadu-padankan gitu. Itu hanya gambaran umum saja gitu, Lili. Tapi kalau secara teoritisnya kan saya sudah mencantumkan tuh by Linda Goin gitu. Kalau by Linda Goin otomatis ada 8. Kalau by Peters misalkan ya beda lagi. Atau Neil Petil tadi ya beda lagi gitu. Karena setiap orang yang sudah saya katakan tadi, visual communicator itu bisa berdatang dari background yang berbeda-beda, akan menghasilkan perspektif yang berbeda-beda. Kita orang informatika dengan orang bahasa ya akan menghasilkan perspektif yang berbeda. Contoh coloring, kita itu tidak belajar tentang psikologi warna.
Nah, maka kita mengadopsi psikologi warna dari siapa? Dari orang psikolog gitu. Jadi gitu Lili. Nah, kalau menurut orang psikologis gitu, warna merah itu menunjukkan bahwa gairah, menunjukkan kedewasaan, menunjukkan vulgar misalkan. Iya, secara psikologisnya memang seperti itu ya, harus kita ikuti gitu. Kalau misalkan contoh salah satu produk nih, Pertamina. Gitu ya. Pertamina logonya dulu sama sekarang kan berbeda. Kalau dulu itu kuda laut yang berhadapan gitu ya. Kalau sekarang kan seperti itu ya. Saya bilangnya hanya ya. Padahal itu sebenarnya bikin itu susah. Kenapa? Karena melihat aspek dari story, melihat aspek dari warna bentuknya itu juga mengandung arti semua gitu. Tidak semata-mata warna merah terus hijau sama biru ya kalau nggak salah. Nah itu akan tetapi itu ada unsur-unsurnya. Meskipun yang desain itu nggak suka warna itu, akan tetapi dia melihat aspek dari sisi story dari company tersebut, terus penggunaan warnanya juga sesuai dengan psikologis atau secara psikis warna atau pandangan orang psikologi gitu. Bentuknya sesuai dengan pandangan orang matematika atau bentuknya itu kan sama seperti apa? Dia itu bukan persegi panjang tapi ujung-ujungnya ada tarikan garisnya lagi gitu kan. Nah, itu kan mengkombinasikan antara psikologi, antara orang matematika, antara orang informatika dengan orang desain gitu. Jadi dijadikan atau dikombinkan menjadi satu gitu. Jadi